Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik mengenai ibuprofen. Dengan anggota yang pertama ada Aurora Dewi dengan NIM 22, Ihda Fahimatus dengan NIM 30, Seha Safira dengan NIM 64, Lois Teresia dengan NIM 66, dan Lingga Negari dengan NIM 68. Adapun table of content yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada sejarah singkat, kemudian ada kajian sifat fisikokimia dari obat dan turunannya, kemudian ada kajian sifat fisikokimia dengan absorpsi obat dan turunannya, kemudian ada hubungan struktur aktivitas obat dan turunannya, beserta map, farmakofor dan toksikofor, kemudian ada pengaruh ikatan kimia terhadap aktivitas, permodelan komputasi, dan yang terakhir ada pengaruh ikatan stereokimia terhadap aktivitas. Kemudian yang pertama ada sejarah dan permasalahan, di mana ibuprofen pertama kali atau dilaporkan disintesis pada tahun 1964. Namun, pada tahun 1964 ini ibuprofen belum dapat digunakan atau dipasarkan. Kemudian setelah diuji efek farmakologisnya, dari ibuprofen ini memicu pengenalan obat-obat baru golongan NSAID lainnya. Kemudian pada tahun 1974, obat ibuprofen ini mulai dipasarkan di berbagai negara karena penggunaannya telah disetujui. Kemudian, ibuprofen ini dibuat turunannya untuk dapat menghasilkan obat dengan efek farmakologis yang serupa, namun dengan efek samping yang jauh lebih ringan. Hal tersebut dikarenakan banyak laporan yang menyebutkan bahwa ibuprofen ini memiliki efek samping pada gangguan dan luka pada mukosa lambung serta gagal ginjal. Selanjutnya, ada sifat fisikokimia obat ibuprofen. Ibuprofen merupakan serbuk hablur, putih hingga hampir putih, berbau khas lemah. Untuk larutannya, sangat larut dalam etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Suka larut dalam etil asetat, praktis tidak larut dalam air. Untuk titik lelehnya yaitu sebesar 75–77,5 derajat Celcius. pKa sebesar 5,3, polar surface area sebesar 37,3 angstrom kuadrat. Kemudian, untuk turunan ibuprofen, yang pertama ada ketoprofen. Pemberiannya yaitu serbuk hablur putih atau hampir tidak atau hampir tidak berbau. Kelarutan yaitu mudah larut dalam etanol, kloroform, dan ether. Praktis tidak larut dalam air. Titik lelehnya sebesar 94 derajat Celcius. pKa sebesar 3,98. Polar surface area sebesar 54,4 angstrom kuadrat. Turunan dari ibuprofen yang selanjutnya adalah naproxen. Naproxen merupakan serbuk hablur, putih hingga hampir putih, praktis tidak berbau. Untuk larutannya, praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, dan dalam etanol mutlak. Larut dalam etanol, agak sukar dalam ether. Titik lelehnya sebesar 152 derajat Celcius. pKa sebesar 4,18, polar surface area sebesar 46,5 angstrom kuadrat. Turunan yang selanjutnya adalah flurbiprofen. Flurbiprofen merupakan serbuk hablur berwarna putih. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, mudah larut aseton, dalam dehidrat alkohol, dalam ether, dan dalam metanol. Larut dalam asetonitril. Titik leleh sebesar 110–111 derajat Celcius. pKa sebesar 4,03, polar surface area sebesar 37,3 angstrom kuadrat. Selanjutnya, di sini terdapat hubungan antara fisikokimia dengan absorpsi obat yang menggunakan aturan Lipinski. Jadi aturan Lipinski ini dapat baik atau buruknya penyerapan atau permeabel obat. Yang pertama, di sini ada ibuprofen, memiliki donor H sebanyak 1, akseptor H sebanyak 4, MR sebesar 206,28, log P sebesar 2,2. Untuk ketoprofen, memiliki donor H sebanyak 1, akseptor H sebanyak 3, MR sebesar 254,3, log P sebesar 3,12. Kemudian untuk naproxen memiliki donor H sebanyak 1, akseptor H sebanyak 3, MR sebesar 230,26, dan log P sebesar 3,18.
Untuk obat selanjutnya yaitu florbiprofen memiliki donor H sebanyak 1, akseptor H sebanyak 3, MR sebanyak 244,26, log P sebesar 4,16. Pada obat ibuprofen dan turunannya telah memenuhi kriteria Lipinski, maka obat ibuprofen dan turunan tersebut diasumsikan berpotensi dapat masuk ke dalam membran sel tubuh dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas kajian SAT atau Structured Activity Relationships antara ibuprofen dan turunannya. Yang pertama kita akan membahas ibuprofen dan fenoprofen kalsium. Gugus isobutil pada ibuprofen digantikan oleh gugus fenoksi pada posisi orto atau cincin asam arabinolate pada fenoprofen kalsium. Akibat pergantian gugus ini, aktivitas fenoprofen lebih rendah daripada ibuprofen. Hal ini karena waktu untuk mencapai kadar puncak plasmanya panjang. Lalu yang kedua ada ibuprofen dan ketoprofen. Gugus isobutil pada ibuprofen digantikan oleh gugus keton sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas dari ketoprofen dibandingkan ibuprofen. Hal ini karena waktu untuk mencapai kadar puncak plasmanya lebih singkat. Yang ketiga ada ibuprofen dan naproxen. Ikatan isobutil pada ibuprofen digantikan oleh gugus CH3O sehingga menjadikan naproxen aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan ibuprofen. Hal ini karena gugus lipofilik dengan gugus CH3O ini membuat ikatan gugus fungsi ini lebih kuat. Lalu yang terakhir ada ibuprofen dan flurbiprofen. Ikatan isobutil pada ibuprofen digantikan oleh ikatan Fl menjadikan Fl ibuprofen dan memiliki terapeutik yang lebih menguntungkan atau yang paling menguntungkan dibandingkan turunan ibuprofen lainnya. Kemudian untuk kajian farmakofor, di sini ibuprofen itu terdiri dari 4 gugus fungsi, yang itu ada metil, phenyl isobutil, dan asam karboksilat, di mana farmakofornya itu terletak pada metil, phenyl dan asam karboksilat. Di mana metil ini dia meningkatkan aktivitas antiinflamasi, kemudian phenyl dia itu struktur di sini tuh dia memberikan efek analgetik. Bersama dengan asam karboksilat, dia memiliki peranan penting dalam mengikat siklooksigenase, baik siklooksigenase 1 maupun siklooksigenase 2. Kemudian ada isobutil. Isobutil di sini bersama phenyl nanti akan membuat interaksi hidrofobik untuk mengikat COX2. Kemudian asam karboksilat. Asam karboksilat ini bersama dengan phenyl dia akan membentuk jembatan garam dan ikatan hidrofobik yang nantinya akan terbentuk dan diperlukan dalam penghambatan COX1 maupun COX2. Jadi farmakofor di sini kenapa kita mengambil metilphenylring dan asam karboksilat? Karena dari ketiga jenis fungsi ini dapat memberikan efek farmakologis dari ibuprofen sendiri, yaitu inhibitor dari siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Dan isobutil di sini dia hanya sebagai penambah aktivitas untuk peningkatan inhibitor dari siklooksigenase 2, seperti itu. Kemudian untuk kajian toksikofor, ibuprofen sendiri merupakan obat antiinflamasi yang berasal dari asam 2-aryl lasetik dan 3-aryl propionik, yang dimana ibuprofen ini menyebabkan hepatotoksisitas dan iritasi pada mukosa lambung. Asam karboksilat di sini tuh memegang peranan yang penting dalam penghambatan COX2 dan COX1 pastinya, yang dapat menyebabkan terjadinya toksisitas dalam penggunaan ibuprofen sendiri karena adanya penghambatan atau inhibitor pada siklooksigenase. Baik, yaitu untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengaruh ikatan kimia terhadap obat beserta permodalannya. Ibuprofen sendiri ini berinteraksi dengan banyak residu dari siklooksigenase. Nah, berdasarkan molekular docking ini, di mana gugus karboksil ibuprofen akan membuat ikatan hidrogen
yaitu dengan fenol TYR356, dan kelompok guanidium, yaitu ARG 121, sedangkan untuk Vol 349 akan membuat interaksi hidrofobik dengan gugus arialkil. Nah, untuk aktivitas pengikatannya, yaitu sebesar negatif 6,636 kilokalori per mol. Baik, selanjutnya yaitu obat naproxen. Nah, di sini sama seperti ibuprofen dan memiliki aktivitas pengikatannya yaitu sebesar negatif 7,352 kilokalori per mol. Kemudian obat yang ketiga, ini ada flurbiprofen, di mana memiliki aktivitas pengikatannya sebesar negatif 11,690 kilokalori per mol. Nah, berdasarkan ketiga obat tersebut, yaitu ibuprofen, naproxen, dan flurbiprofen, yang memiliki aktivitas pengikatan tertinggi yaitu ibuprofen, yaitu dengan negatif 6,636 kilokalori per mol. Sedangkan untuk obat yang memiliki afinitas pengikatannya terendah, yaitu pada flurbiprofen sebesar negatif 11,690 kilokalori per mol. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh ikatan stereokimia dari ibuprofen terhadap aktivitasnya. Jadi, ibuprofen itu memiliki stereoisomer dengan jenis isomer optik. Nah, tapi sebelumnya, stereoisomer itu apa sih? Jadi, stereoisomer adalah senyawa yang mengandung jumlah, jenis atom, dan ikatan yang sama, tetapi berbeda dalam penempatan ruang 3 dimensinya. Lalu, isomer optik itu terjadi ketika senyawa memiliki karbon asimetris atau karbon kiral seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karbon kiral ini adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Adanya atom cekiral itu menyebabkan senyawa dapat memutar bidang polarisasi, sehingga namanya kan disebut sebagai senyawa optis aktif. Ibuprofen itu merupakan enantiomer, yaitu 2 senyawa yang seperti gambar cermin, dan satu sama lainnya itu tidak dapat ditumpangkan. Seperti yang diketahui bahwa enantiomer ini itu terdiri dari konfigurasi R dan konfigurasi S, di mana konfigurasi R itu merupakan singkatan dari rectus, yang artinya searah jarum jam. Kemudian S itu sinister, yang berlawanan arah jarum jam. Ibuprofen itu kan merupakan golongan obat NSAID, yaitu obat antiinflamasi. Obat dengan konfigurasi R itu merupakan senyawa inaktif karena memiliki aktivitas antiinflamasi yang lemah akibat tidak bisanya menghambat siklooksigenase yang berfungsi mensintesis prostaglandin. Akan tetapi, tubuh itu memiliki kemampuan untuk mengubah konfigurasi R ibuprofen menjadi S secara lambat. Konfigurasi S dari ibuprofen itu merupakan senyawa aktifnya yang memiliki aktivitas antiinflamasi. Konfigurasi ini akan menghalangi terjadinya sintesis prostaglandin melalui penghambatan siklooksigenase. Konfigurasi ini jauh lebih kuat 100 kali lipat dibandingkan dengan konfigurasi R-nya. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.